One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh muda Sulsel. Dia adalah seorang pengusaha sukses di Sulawesi Selatan. Beliau adalah ketua ASITA, Association of Indonesian Tours and Travel Agencies. Yes. Ya. Tamu kita kali ini adalah Bapak Didi Leonardo Manaba. Kalau disingkat Dilema. Nama branding ya. Nama branding. Iya. Pak Didi, how are you? I'm very fine. Keep health, yeah. To all of us, for sure. And thanks God. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Iya. Bung Didi, I see your background is not about tours and travel. Yeah. So, how can you involve in this business? Maybe you can tell us a little bit about your background so you can involve in this business. Thank you. First of all, I'd like to say my big appreciation for Jalur Info. Yeah. On behalf of more than 300 travel agent in South Sulawesi, I also like to say thank you very much. Yeah. Yeah, as you said, my background in tourism business. Yeah, tourism business. Travel agent, and then small hotel in Toraja. Yeah. Small. What we say is we call warkop. Warkop. We Yeah. have small warkop in this pandemic situation, so we have to Yeah. develop our business more better. And then basically my background in tourism industries or business. Oh iya. Apakah pemirsa ini mengerti apa yang kita bilang ini, Pak Didi? Iya. Pak Didi, kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa asosiasi yang terkait dengan pariwisata, ya. Betul sekali. Kita ada kenal PHRI, kemudian yang dipimpin Pak Didi ini ASITA Provinsi Sulawesi Selatan. Ini apa bedanya ini, Pak Didi, antara PHRI dengan ASITA itu sendiri? Baik. Jadi memang tidak henti-hentinya kita atau kami, saya katakan tadi mewakili kurang lebih 300 travel agent di Sulawesi Selatan. Ya memang perlu untuk setiap saat mensosialisasikan apa itu ASITA. Sehingga ini juga akan memperlihatkan ke masyarakat bahwa ada salah satu bisnis yang memang terkait dengan pelayanan dan hospitality, yaitu travel agent atau biro perjalanan wisata. Nah, bisnis ini sendiri di beberapa negara yang memang pariwisatanya menonjol, semua pasti ada travel agentnya dan selalu ada asosiasinya untuk menaungi bisnis itu dan sebagai komunikasi dan juga sebagai payung untuk kita menyuarakan kepentingan bisnis anggota. Nah, kembali ke tadi bahwa travel agent ini, ya saya tidak bisa katakan lagi berapa juta wisatawan yang sudah kami gerakkan, baik itu masuk ke Indonesia, khususnya ke Sulawesi Selatan, terkhusus lagi ke Toraja, Bira, Makassar dan lain-lain. Dan tidak sedikit juga sudah tidak terhitung berapa jumlah wisatawan yang kita gerakkan ke seluruh Nusantara, termasuk tur khusus seperti religi, umroh, Holy Land, dan pengurusan dokumen. Kemudian dari komponen lain tadi disinggung soal PHRI. Nah, kalau PHRI itu kan dia mengurusi hotel dan restoran. Kalau kami menjual semuanya, mulai dari hotel, restoran, transportasi, destinasi dan lain-lain sebagainya, menjadi satu paket. So everything included. Everything included.
include in one package. Yes, in a package, betul sekali. Iya. Betul sekali. Ya, Pak Didi, kalau kita lihat sekarang kondisi dalam situasi pandemi sekarang ini, bagaimana ini? Mungkin Pak Didi bisa jelaskan sedikit bagaimana kondisi industri tour and travel di masa pandemi ini, dan kira-kira apa yang dilakukan Asita untuk menggerakkan ekonomi yang lagi stagnan ini. Iya. Baik, yang pertama bahwa tidak henti-hentinya kita berdoa. Yeah. Kita berdoa terus. Saya yakin doa adalah salah satu hal yang bisa mengeluarkan kita dari masa-masa sulit ini. Ya, karena kita juga bukan hanya berdoa untuk masa pandemik yang sudah 1 tahun ini, tetapi kita juga berdoa dengan rangkaian bencana-bencana yang terjadi melanda negeri kita dan saudara-saudara kita yang tertimpa. Nah, bisnis yang paling terpuruk dengan di situasi sulit di 1 tahun ini adalah bisnis perjalanan. Bisnis kami, bisnis tours and travel, bisnis travel agent. Nah, kami mencoba bertahan 1 tahun. Ada satu harapan di akhir tahun barusan. Ada satu harapan Pak Saf. Ya, jadi di akhir tahun itu adanya satu permintaan yang cukup tinggi terkait libur Natal, Tahun Baru dan sekolah. Sekolah. Walaupun sekolah daring juga tetap ada liburnya. Iya. Tetapi kita dihadapkan lagi oleh suatu kebijakan harus rapid antigen. Antigen. Nah, ini yang banyak membuat travelers itu cancel. Dan ini adalah hal yang agak susah karena kita membutuhkan satu penjelasan ekstra kepada klien, kepada calon travelers, bagaimana meyakinkan mereka untuk tetap mau melanjutkan proses administrasi untuk mereka traveling atau tidak. Nah, kalau ada beberapa travelers yang dia memang masih mau dia dengan yakin bisa mengurus antigen dan lain-lain, dan dia ingin menggunakan hasilnya itu untuk melakukan perjalanan. Nah, itu yang terjadi di akhir tahun. Saya kembali ke awal-awal tahun bahwa memang saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana sempat juga terjadi yang namanya virtual tour. Virtual tour. Saya katakan begini. Virtual tour tidak salah. Tidak masalah, Tapi virtual tour hanya saya bisa sebutkan bahwa itu adalah sedikit rangsangan bagaimana kita bisa melihat dulu secara detail suatu destinasi, objek dan lain-lain melalui mata saja dengan kamera, untuk nantinya kita akan ke situ secara fisik. Nah, ini menarik ini terkait dengan virtual tour ini. Itu sempat saya bahas juga di beberapa media, ada di beberapa podcast teman-teman juga saya bahas juga. Saya sampaikan bahwa memang ini berbeda dan tidak bisa disamakan dengan tour yang sebenarnya. Secara fisik kita akan meluangkan waktu kita melewati suatu proses jelas beda lah. Dibanding kita harus melihat dengan mata dan hanya mata saja, kemudian kita cerna dengan pikiran bahwa ternyata ada objek yang saya ingin memberi contoh gini. Ada satu objek misalnya yang kita tidak bisa lihat dari kalau kita berkunjung langsung, misalnya di museum kan, kita berkunjung langsung, ada objek yang kita restricted, Anda bisa masuk ke situ. Restricted. Mungkin kamera bisa masuk, dengan mata itu kita bisa menikmati, tetapi selebihnya saya rasa itu tidak bisa disamakan dengan tur secara langsung. Ini terkait dengan virtual tour ini, apakah kira-kira bisa disiapkan dalam waktu yang singkat, Bung Didi? Itu sudah jalan. Sudah jalan. Banyak teman-teman, bahkan ada juga dengan secara komersial menjual virtual tour itu, ya tentunya tidak sama dengan harganya tour sebenarnya. Mereka menjual Rp25.000 sampai Rp50.000 untuk mengajak travelers yang rindu untuk jalan-jalan melihat suatu destinasi dengan mungkin dia akan pakai gadget, laptop, bahkan mungkin proyektor untuk melihat objek itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu hanya bentuk promosi menurut saya. Itu tidak bisa disamakan dengan tour yang sebenarnya.
Tetapi hal-hal yang lain bahwa itu juga nanti bisa membuat orang akan ke situ pada saat pandemi sudah hilang. Iya. Amin. Iya. Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan ini, Bung Iya. Didi, kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Didi, objek wisata yang masih dominan dikunjungi oleh wisatawan itu yang mana, daerah mana saja, Bung Ya, Didi? menarik sekali pertanyaan. Iya, iya. Jadi memang kecenderungan sekarang kami juga di masa-masa pandemi sempat kita juga dengan asosiasi tentunya dengan Asita, kami membuat satu evaluasi, kemudian banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata, untuk mengidentifikasi objek-objek yang baru, menarik, segmennya juga bisa diterima oleh all segment, acceptable. Jadi objek ini yang kami coba explore untuk bisa dibuat paketnya ulang. Saya sampaikan saja bahwa Asita Sulsel meluncing yang namanya paket reaktivasi domestik. Reaktivasi domestik. Ya. Ini mengacu kepada himbauan Kementerian Pariwisata terkait dengan bukannya kita pesimis, tetapi dalam waktu dekat saya rasa yang akan lebih cepat bergerak adalah pergerakan domestik. Kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan masuknya wisatawan asing dulu masuk, atau kita juga keluar, yang kami sebut outbound dan inbound. Tetapi kami dalam waktu dekat barangkali lebih fokus bagaimana mereaktivasi paket domestik, pergerakan domestik. Dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Indonesia, kita melakukan perjalanan dengan mengaktifkan paket domestik itu cukup baik. Cina melakukan satu pergerakan di negaranya juga dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, itu menghidupkan. Mereka punya ekonomi di di daerahnya. Bung Didi, kalau kita lihat sekarang baru-baru ini Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga. Kalau kita lihat dia ingin menggalakkan gerakan wisata religi, padahal kita lihat juga akhir-akhir ini Saudi baru-baru mengeluarkan kebijakan melarang warga dari 20 negara untuk masuk di Saudi. Salah satunya adalah Indonesia. Bagaimana itu, Bung Didi? Tidak adanya kepastian yang konsisten terkait dengan kebijakan khususnya di Saudi dan mungkin negara-negara Middle East ataupun negara-negara yang menjual destinasi yang syarat dengan sejarah Islam dan lain-lain, membuat kita juga memang agak sulit menjual hal tersebut. Nah, saya ingin mencoba mengamati apa yang dikatakan Pak Sandi terkait dengan wisata religi itu. Di Indonesia pun juga wisata religi sebenarnya untuk domestic tour kita bisa mengeksplor banyak destinasi atau objek atau tempat yang memang syarat dengan sejarah Islam. Tidak usah jauh-jauh, di Sulawesi Selatan kita ada Masjid Tua Katangka, kemudian ada beberapa masjid yang memang baik secara bangunannya maupun sejarahnya menarik, Ada Masjid Cengho, Masjid Terapung dan lain-lain, ada destinasi-destinasi makam-makam para wali, kemudian sejarah Islam yang lainnya, itu juga menjadi satu destinasi religi. Ada hal yang lain selain penyebutan religi, yaitu Muslim friendly tourism. Muslim friendly tourism. Karena kalau banyak kawan-kawan untuk penyebutan kata halal tourism itu agak-agak gimana gitu ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi, saya lebih nyaman untuk menyebutkan Muslim friendly tourism, ramah dengan wisatawan Muslim. Tetapi paket ini bisa dikonsumsi all segment, semua segmen. Mohon maaf, ini tidak bisa dihubungkan dengan mungkin salah satu agama, tetapi perlu untuk meyakinkan bahwa Muslim friendly tourism ini juga terkait dengan fasilitas, amenitas yang tersedia
di setiap spot, di setiap tempat yang kita datangi. Objek wisata ada musolahnya misalnya, ya. Kemudian hotel dengan misalnya ya contoh kecil petunjuk kiblat, urinoir protection, toilet, mohon maaf. Kemudian hal-hal yang lain mungkin fasilitas-fasilitas ibadah yang membuat ini ramah dengan wisatawan Muslim. Bung Didi, kalau kita lihat sekarang baru-baru Asita merayakan hari ulang tahun ke-50. Golden Celebration. Golden Celebration. Ya. Terima kasih. Mungkin Bung Didi bisa menjelaskan sedikit tentang paket-paket apa yang diluncurkan oleh Asita untuk kembali menggerakkan ekonomi kita yang lagi stagnan ini. Sekali lagi terima kasih bahwa memang Asita dengan usia yang cukup matang ya, 50 tahun, kita merayakan secara sederhana se-Indonesia barusan. Kita merayakan secara sederhana, tidak ada acara yang berkumpul banyak ataupun di hotel, atau kita semua di sekretariat masing-masing. Dengan pengurus yang tidak banyak, yang lain selebihnya online. Kami juga online secara nasional. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa saya selaku Ketua DPD Asita Sulawesi Selatan diminta untuk menjadi narasumber secara nasional terkait dengan kami punya ide untuk melaunching yang saya katakan tadi, paket reaktivasi domestik. Paket reaktivasi yang domestik itu. Iya. Kami aktifkan dan memang paket ini akan menjadi pertanyaan untuk segera dikonsumsi oleh travelers, oleh masyarakat Indonesia tentunya. Bagaimana kami bergerak secara domestik dulu. Ada banyak destinasi yang kami sudah identifikasi yang baru ya. Saya beri contoh begini. Untuk daerah selatan misalnya, yang tadinya kita dari Makassar menuju ke Bira, ya mungkin stopover untuk lunch di Bantaeng ataupun Bulukumba. Nah sekarang lebih banyak lagi daerah yang kita bisa singgahi. Bahkan semua kabupaten yang dilewati itu kalau mau menarik paketnya harus disinggahin karena semua berbenah. Takalar dengan ya mungkin banyak dia punya marine tourism juga yang cukup menarik ya. Ada Cikoang, ada kulinernya juga menarik, ada jagung rebus dan lain-lain. Bagaimana kami juga mendorong Dinas Pariwisata untuk mengembangkan UMKM seperti jagung rebus itu supaya bisa lebih menarik tampilannya dan lain-lain ya. Kemudian Jeneponto tidak kalah menariknya dengan adanya pembangkit daya listrik raksasa itu. Bayu ya. Bayu. Tenaga Bayu itu membuat itu menjadi satu destinasi. Membuat itu satu destinasi yang Instagramable ya. Sekarang kan musimnya di mana kita berada di satu spot yang menarik untuk kita swafoto dan lain-lain, itu menjadi satu objek juga. Habis itu kita lanjutkan ke wisata budaya, misalnya di Bulukumba, Kajang dan lain-lain, pembuatan perahu pinisi ya, ke Bantaeng dengan pantai marinanya. Ada beberapa objek di Bantaeng juga yang sekarang lagi dibenahi oleh Pak Bupati. Kemudian sampai di Bira sendiri banyak spot dan destinasi baru yang dalam pembenahan. Seperti Bara Beach dan lain-lain sebagainya ya. Sampai ke Kabupaten Selayar yang merupakan satu kabupaten kepulauan yang sangat menarik dengan akses yang luar biasa karena sudah bisa didarati oleh pesawat dan dibenahi airportnya. Hal itu yang kami lakukan. Kalau kita melihat untuk Sulawesi Selatan itu yang mayoritas wisatawannya itu dari daerah mana, dari negara mana, Bung Didi? Sebelum kita berbicara pandemik, saya berbicara negara dulu, bahwa memang Toraja menjadi destinasi utama di Sulawesi Selatan. Dan yang tadinya wisatawan asing yang datang itu orang Eropa Barat ya, Eropa Barat dengan range umur kurang lebih 45 sampai 60 tahun karena mereka suka budaya, sejarah yang unik ya, dan alam yang sangat indah.
Nah, sekarang Toraja berbenah. Ya, mereka juga sudah mulai menerapkan Muslim friendly tourism. Ya. Berbenah untuk akan mengambil semua segmen market. Bahkan orang Malaysia pun, jadi Malaysia ini yang terbanyak mengkonsumsi paket Makassar dan sekitarnya, tetapi sudah melihat Toraja menjadi satu destinasinya juga. Segmen yang lain saya rasa semua segmen sudah bisa menikmati Tanah Toraja. Bung Didi, our discussion today is very interesting. It is an honor for Jalur Info that you come to be a speaker for us. I hope this is not the last time for you to come to Jalur Info. For sure. I really appreciate. Pemirsa, demikianlah diskusi singkat kita dengan Bapak Didi Leonardo Manaba, Ketua Asita Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Keep health. Keep spirit. And tourism will be going well. Thank you. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.